bahasanya sangat mudah diucapkan, tapi dalam praktek yang terjadi baik di keluarga, di bapak dan ibu maupun di sekolah, termasuk di masyarakat, ini sangat sulit kita temukan. Misalnya cerita sederhana saja, ketika teman-teman IPM, IPPNU, IPNU bersekolah dimanapun gitu ya, apakah tata tertib di sekolah itu pernah nggak dibicarakan dengan siswa? Gitu? Apakah tata tertib itu pernah berikan masukan nggak dari siswa gitu misalnya? Banyak kita temukan tata tertib di sekolah itu dia hadir duluan, siswa yang bergabung di sekolah itu harus mengikuti apa yang ada di aturan di sekolah. Nah, tentu bicara partisipasi anak, kita banyak organisasi anak yang ada, baik itu organisasi dalam bentuk ormas seperti IPM, IPPNU, dan IPNU. Dan kalau yang dikelola oleh pemerintah, itu ada forum anak, mulai dari nasional sampai ke ranting, sampai ke desa. Begitu juga IPM juga sama, IPNU juga. Dan ini adalah organisasi-organisasi yang di mana negara menjamin anak-anak bisa berpartisipasi secara maksimal. Nah, lanjut Mas Rio. Nah, kalau kita bicara siapa stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pelindungan anak, yang pertama tentu anak itu sendiri. Jadi selaku subjek hak, dia harus diberikan pemahaman, diberikan informasi secara baik, hal-hal yang bisa membahayakan tentang dirinya misalnya. Kalau dia katakanlah keluar rumah dalam situasi COVID-19, tentu orang tua harus menjelaskan secara baik bagaimana dampak-dampak buruk kalau keluar rumah. Begitu juga misalnya kalau daerah zona merah seperti Jakarta dibuka untuk sekolah tatap muka, dan tentu anak selaku subjek harus dijelaskan juga gitu. Kenapa dia harus dibuka atau kenapa harus ditutup sekolahnya gitu. Nah, ini harus dijelaskan secara baik sesuai dengan pemahaman usia dan perkembangan anak gitu. Karena tentu anak-anak kita beragam kondisinya gitu ya. Ada yang disabilitas, ada yang berada di daerah 3T, ada yang berada di LPKA atau penjara anak, dan berbagai tempat yang tentu anak-anak selaku subjek hak harus bisa dijelaskan informasi itu secara baik. Nah, yang kedua, tanggung jawab itu adalah ada sama keluarga gitu ya. Keluarga adalah orang yang terdekat dengan anak. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, keluarga berfungsi untuk melindungi, mendidik, dan membesarkan anak, dan termasuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Nah, yang ketiga tentu ada peran masyarakat untuk selaku stakeholder yang juga bertanggung jawab melindungi anak. Nah, masyarakat diharapkan berpartisipasi dan melihat hal-hal yang tentu membahayakan pada anak dan segera melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan lain yang untuk penyelamatan anak. Nah, stakeholder yang terakhir adalah negara dan pemerintah. Tentu porsi di masing-masing stakeholder ini akan berbeda, dan negara dan pemerintah berkepentingan terhadap misalnya kualitas anak gitu. Katakanlah 2045 kita berharap akan terjadi Indonesia Emas gitu. Tentu indikator Indonesia Emas ini ya harus mampu memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, kemudian indikator lain seperti sehat gitu misalnya. Tentu tanpa sehat sulit kita mencapai atau memperoleh Indonesia Emas itu gitu. Nah, tentu negara juga berkewajiban mendorong seluruh sumber daya yang dia miliki, baik sumber daya manusianya, sumber daya uang, dan termasuk sumber-sumber lain untuk memenuhi dan melindungi hak anak itu. Dalam klaster perlindungan anak setidaknya ada 5 hak anak, 1 hak sipil dan kebebasan, 2 hak keluarga dan pengasuhan alternatif, 3 pendidikan dan kesejahteraan anak,
kelima kesehatan, dan terakhir perlindungan khusus gitu, yang ada di 15 klaster perlindungan khusus, misalnya anak berhadapan dengan hukum, anak HIV/AIDS, anak korban terorisme, dan seterusnya. Teman-teman yang saya hormati, lanjut Mas. Kalau kita lihat jumlah anak Indonesia cukup banyak, ada 83 juta dalam survei Badan Pusat Statistik BPS tahun 2017. Kalau di Jakarta hampir kalau nggak salah sekitar 30.000 ya jumlah anak di DKI Jakarta, sepertiga dari jumlah penduduk Jakarta gitu ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Jumlah penduduk anak di Jakarta. Jadi kalau di Indonesia sama, sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia gitu, 83 juta. Nah, kalau kita lihat pergi ke gang-gang di Jakarta, tentu kita akan ketemu dengan anak gitu ya. Namun pada hari ini tentu kita tidak ketemu anak di sekolah, karena di sekolah di Jakarta sudah belum dibuka gitu ya, masih zona merah. Lanjut, Mas. Nah, kalau bicara dampak bencana pada anak, pertama memang secara psikologis dan mental dampaknya sangat luar biasa untuk semangat melanjutkan pendidikan. Gitu. Di Jakarta mungkin mudah-mudahan ya di penerimaan siswa bulan Juli besok itu tidak turun data anak masuk ke sekolah gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah lain ini menjadi kekhawatiran kita untuk anak-anak yang katakanlah untuk melanjutkan sekolah itu dikhawatirkan datanya menurun. Pengalaman virus Ebola di Afrika tahun 2014, memang setelah bencana Ebola itu, virus Ebola itu capaian terkait anak-anak melanjutkan pendidikan itu memang datanya menurun. Banyak anak-anak yang tidak mau datang ke sekolah lagi atau mendaftar ke sekolah. Nah, tentu kita berharap bulan Juli besok tentu pemerintah dan pemerintah daerah dipastikan untuk memastikan seluruh anak-anak Indonesia mendaftarkan diri, baik itu naik kelas maupun masuk ke sekolah barunya, sehingga hak pendidikan anak tidak terabaikan. Nah, yang kedua, kadangkala orang tua dalam merespon bencana ini, anak-anak menjadi nomor 2 gitu. Padahal kalau kita lihat, anak-anak ini kan memiliki keterbatasan fisik dan psikis untuk merespon bencana yang ada. Apalagi COVID-19 ini kita belum tahu kapan usainya, dan kita melihat belum ditemukan obatnya, tentu ini akan lebih lama bencananya. Nah, oleh sebab itu tentu dampak fisik dan psikis itu sangat luar biasa kepada anak. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap anak-anak harus menjadi perhatian utama, baik keluarga, pemerintah, dan termasuk masyarakat. Nah, yang ketiga, kadangkala keluarga tidak siap menghadapi upaya-upaya pemulihan menghadapi bencana ini. Survei yang dilakukan BKKBN misalnya di periode April dan Mei, sekitar 20.000 keluarga yang disurvei menyatakan hampir 95% keluarga itu mengalami stres oleh dampak COVID-19 ini. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan survei terbaru yang dilakukan oleh IPB tentang dampak keluarga juga mengalami hal yang sama. Padahal keluarga yang disurvei itu adalah ya kalau yang data IPB ini keluarga yang dari sisi pendidikan itu S1, S2, S3. Dan dari sisi pendapatan sebetulnya cukup untuk menghidupi keluarga ini. Tapi dampak terkait ketakutan dan kecemasan COVID-19 ini juga dirasakan oleh keluarga-keluarga yang juga terdidik. Nah, banyak kasus-kasus anak yang terpisah dari keluarga karena keluarga terdampak dan juga suspek virus COVID-19,
Dan ini juga kesulitan dalam melanjutkan pengasuhan, dan bahkan tidak jarang juga ada keluarga-keluarga yang meninggal dari COVID-19 ini. Nah, tentu sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan pada diri kita, termasuk anak ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis, misalnya kapan bencana COVID-19 selesai? Gitu. Kenapa saya tidak bisa bertemu dengan teman gitu ya? Artinya bertemu dalam artian kongko-kongko, ketemu fisik dan seterusnya. Tapi kalau virtual seperti ini tentu bisa. Nah, kemudian juga muncul pertanyaan selanjutnya, kenapa saya harus di rumah atau tetap berada atau stay at home gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus bisa dijelaskan secara baik oleh keluarga sehingga anak-anak bisa memahami informasi itu secara baik, kemudian stres yang dialami oleh anak ini bisa setidaknya bisa berkurang gitu, dengan penjelasan itu. Next, Mas. Ya, lanjut. Nah, ini data, kalau kita lihat data COVID-19 di data pemerintah di gugus tugas covid19.go.id 16 Juni kemarin saya akses, total positif dewasa dan anak sekitar 40.400 orang, dan hari ini tetap naik gitu. Jadi kurvanya terus naik. Nah, terkait anak di 16 Juni kemarin, anak yang positif usia 0 sampai 15 tahun itu sekitar 2,2% atau sekitar 888 orang. Usia 6 sampai 17 tahun itu 5,6% atau 2.667. Jadi usia 6 sampai 17 tahun cukup tinggi dibandingkan usia 0 sampai 5 tahun yang positif gitu. Nah, yang dirawat atau diisolasi mandiri usia 0 sampai 5 tahun itu 2,4% atau 539 orang. Kemudian 6 sampai 17 tahun 6,4 sekitar 1.437 orang. Sementara yang sembuh usia anak 0 sampai 5 tahun 2,2% atau 345 orang. Usia 6 sampai 17 tahun 5,1% atau 800 orang. Dan meninggal usia 0 sampai 5 tahun 0,8% atau 18 orang, usia 6 sampai 17 tahun 0,5 itu sekitar 11 orang. Jadi total yang meninggal kalau kita lihat 29 orang sampai tanggal 16 Juni kemarin. Next. Nah, ini sebaran daerah yang sebagian yang coba saya rekap gitu ya di laporan koran Kompas misalnya di 4 Juni kemarin itu Jawa Timur 130 kasus, ini kasus anak ya. Kemudian halo, ini datanya mundur lagi. Ya, DKI Jakarta di 30 Mei kemarin 333 kasus, Sumatera Selatan 306 kasus anak, Sulawesi Selatan 151 kasus, Jawa Tengah 100 kasus, dan NTB 84 kasus gitu. Nah, ini kasus-kasus yang tertinggi, ada 6 provinsi di bulan selama Mei dan Juni kemarin. Next, Mas. Ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama COVID-19 ini menerima pengaduan dari teman-teman siswa, termasuk orang tua, sebanyak 174 kasus. Ada 4 hal yang diadukan terkait pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran dari rumah. Pertama, penugasan yang sangat berat. Banyak siswa mengaku dalam satu hari itu bisa 2 sampai 3
PR yang diberikan pada siswa. Dan kadangkala PR itu tidak terkoordinasikan oleh kepala sekolah dengan gurunya. Sehingga guru-guru banyak memberikan PR pada siswa yang tanpa kadangkala menjelaskan, tanpa ada interaksi terkait PR tersebut. Jadi misalnya guru mengirimkan PR pada orang tua, lalu orang tua menyampaikan kepada siswa untuk mengerjakan PR itu. Dan sebagai catatan, tentu tidak semua orang tua siap mendampingi anak-anak untuk mengerjakan PR tersebut, gitu, atau belajar dari rumah, gitu. Dan kesulitan-kesulitan ini tentu harus dijawab oleh satuan pendidikan agar tugas-tugas yang diberikan itu tidak terlalu berat. Atau setidaknya tugas-tugas itu harus terkoordinasi oleh kepala sekolah sehingga anak-anak itu setiap hari tidak dibebani dengan PR yang sangat luar biasa itu. Nah, yang kedua, keberatan siswa dan termasuk orang tua adalah soal beratnya kuota pembelajaran daring, gitu. Karena sekali lagi tadi mungkin keluarga itu tidak terdampak, gitu. Tapi karena dia di PHK, karena dikurangi gaji dan seterusnya, maka sulit bagi keluarga untuk membiayai kuota pulsa tersebut. Karena uang yang diperoleh itu diutamakan untuk kebutuhan dasar seperti makan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, karena ada ujian April dan Mei dan termasuk Juni kemarin ya, ujian naik kelas, itu siswa juga mengeluhkan soal ujian daring yang dilaksanakan pada kenaikan kelas kemarin, gitu ya. Karena soal kuota, kemudian tidak memiliki fasilitas internet, kemudian tidak memiliki handphone atau teknologi yang mendukung ke sana. Misalnya kalau ada di waktu yang sama anaknya ada 2 atau 3 orang dengan handphone atau fasilitas laptop hanya cuma 1, tentu akan sulit untuk belajar daring atau ujian daring yang dilakukan dengan waktu bersamaan. Gitu. Nah, begitu juga halnya daerah tertinggal atau 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, gitu misalnya. Tentu jangankan bicara kuota internet dan internet, listrik pun sulit didapatkan di sana. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa tentang belajar dari rumah, BDR atau PJJ yang menjadi program satuan pendidikan. Nah, yang ketiga tentu kita berharap tagline atau kebijakan Merdeka Belajar ini bisa menjadi solusi terkait pembelajaran jarak jauh atau daring atau luring, gitu ya. Sehingga Merdeka Belajar ini memang betul-betul tentu diharapkan guru memiliki pandangan yang merdeka dan kreativitasnya harus ditingkatkan sehingga situasi pembelajaran yang menyenangkan dan interaksi yang baik ini bisa dilakukan. Nah, kita berharap bulan Juli besok kalender pendidikan dimulai, ini bisa memunculkan warna baru. Katakanlah 3 bulan yang lalu adalah proses adaptasi bagi guru, orang tua, dan murid untuk merespon situasi-situasi pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah, maka diharapkan di Juli itu memang betul-betul sudah siap dan tentu berharap kita pembelajaran yang menyenangkan dan menyenangkan. Nah, sekali lagi tentu karena COVID-19 belum selesai, kita berharap pembelajaran tetap menggali cerita-cerita atau video-video atau dongeng-dongeng tentang COVID-19 sehingga cerita-cerita ini bisa memberikan penguatan bagi siswa untuk selalu bisa menjaga dirinya dan juga mengingatkan kepada orang tua, karena sekali lagi kalau kita lihat data tertularnya virus kepada anak itu hampir 50% datanya kita temukan dibawa oleh keluarga. Jadi keluarga yang bekerja dari luar lalu datang ke rumah,
mungkin saja tidak memakai protokol kesehatan dan sampai di rumah juga seperti itu, dan pada akhirnya virus ini berpindah kepada anaknya. Nah, tentu kita berharap sekali lagi skema bencana non alam ini menjadi pandangan bersama siswa, guru, dan orang tua, sehingga situasi ini, katakanlah situasi new normal ini, sebetulnya kita melihat realita baru gitu. Karena bencananya belum usai gitu. Jangan sampai nanti karena ada new normal, siswa beranggapan bencananya sudah selesai gitu. Padahal kalau kita lihat ini kan tahapan untuk merespon kebijakan bencana oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa mengingatkan kepada teman-teman pelajar bahwa situasi bencana belum selesai, dan tentu semua hal yang terkait melaksanakan protokol kesehatan, belajar dari rumah untuk daerah merah, dan nanti terkait daerah hijau tentu ada protokol kesehatan yang tentu bertahap diimplementasikan. Selanjutnya, Mas. Nah, ketika new normal diterapkan, KPAI memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, terkait pembukaan sekolah tahun ajaran baru di Juli besok. Rekomendasi kita ada beberapa poin. Pertama, tahun ajaran baru tetap dijalankan sesuai dengan kalender pendidikan bulan Juli. Tapi untuk red zone, yellow zone, dan orange zone, pembelajaran tetap melalui daring. Nah, sementara untuk green zone, daerah hijau, sekali lagi tentu harus melihat kajian dari gugus tugas dan termasuk ahli epidemiologi dan ahli pendidikan untuk membuka sekolah di daerah hijau. Kalau kita lihat datanya, daerah hijau ini untuk Pulau Jawa hanya Kota Tegal. Sisanya itu adalah ada di Sumatera dan ada di Indonesia Timur. Gitu. Nah, kita berharap daerah hijau ini ya tentu harus dipastikan memang betul-betul aman dari COVID-19 gitu. Karena sekali lagi kita tidak tahu ya siapa yang akan membawa virus itu. Syukur-syukur tidak ada orang yang datang dari luar kampung itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang dari daerah merah datang ke daerah hijau, lalu tidak ada menerapkan protokol kesehatan, ini kan kita khawatir akan menjadi pembawa virus dari orang yang datang tersebut. Nah, yang ketiga, rekomendasi kita, karena di daerah merah cukup banyak melakukan pembelajaran jarak jauh, ya tentu kita meminta kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk bisa semua anak-anak mengakses belajar dari rumah dan diberikan dukungan, misalnya bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu gitu ya, ada kuota pulsa secara gratis, kemudian memberikan sarana teknologi dan infrastruktur gitu bagi daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil, dan termasuk anak-anak disabilitas gitu. 3 bulan belakang yang menjadi evaluasi kita terkait kendala teknis pembelajaran jarak jauh, berharap di bulan Juli tentu ini bisa dipenuhi. Baik soal internet, soal kuota, soal dukungan infrastruktur, dan seterusnya. Nah, kemudian pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah atau PDR ya, pembelajaran dari rumah, ini tidak mudah ya. Tentu harus dibangun literasi digital kepada anak-anak kita termasuk keluarga. Karena WHO menyatakan pemakaian gadget lebih dari 3 jam, ini kan sudah disebut dengan penyakit. Nah, tentu kita berharap, karena survei terakhir yang dilakukan oleh ESPAK, pemakaian internet pada siswa itu di 13 provinsi hampir 4-6 jam per hari. Jadi cukup tinggi datanya kalau dibandingkan hari biasa atau sebelum COVID-19. Nah, oleh sebab itu tentu keterpaparan dari konten-konten negatif oleh pemerintah harus dipastikan proteksinya.
Dan keluarga harus dibangun literasi digitalnya, termasuk juga sekolah atau guru juga berpandangan yang sama. Sehingga mengatur pemakaian gawai yang aman dan nyaman ini harus bisa berkolaborasi antara Tripusat Pendidikan, guru atau sekolah, kemudian murid, dan termasuk juga masyarakat tentunya yang juga terdekat dari anak. Nah, terkait daerah green zone atau daerah hijau, tentu kita berharap ada persiapan protokol kesehatan oleh gugus tugas dan termasuk pemerintah dan pemerintah daerah, dan juga dipastikan dukungan sekolah. Karena sekolah kita itu tentunya tidak sama dari sisi infrastrukturnya. Misalnya bagaimana akses cuci tangan pakai sabun gitu. Bagaimana desain meja antara satu siswa dengan siswa lain gitu misalnya. Bagaimana akses masuk menuju ke sekolah gitu. Bagaimana jam sekolah apakah sama dengan jam yang biasa gitu. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa sehingga protokol kesehatan ini bisa diterapkan di daerah zona hijau gitu. Dan jangan lupa di daerah zona hijau ini tentu tetap disosialisasikan seperti video-video pendek, poster atau masker tokoh-tokoh anak gitu ya. Ini adalah bagian mengingatkan kepada anak agar tetap waspada, tetap patuh terkait protokol kesehatan yang telah diterapkan gitu. Dan di sini tentu harus dibangun partisipasi anak dan harus bisa dijelaskan kenapa dia harus pakai masker gitu misalnya. Itu harus bisa dijelaskan secara baik gitu. Kemudian apa upaya-upaya yang bisa dia lakukan perlindungan dirinya gitu. Karena di daerah hijau ini kan ada juga sebagian anak-anak itu yang cukup jauh, bahkan berjalan kaki berkilo-kilo menuju akses sekolah gitu. Nah, ini tentu perjalanan dari rumah ke akses sekolahnya itu dipastikan juga aman dari virus ini gitu. Tentu semua upaya yang dilakukan sangat penting, dukungan sekolah, dukungan keluarga, dan apalagi dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan tatap muka bulan Juli untuk daerah green zone ini tetap aman dan nyaman bagi anak kita. Next, teman-teman yang saya hormati, selanjutnya, Mas. Ya, kalau kita lihat konsep normal baru atau new normal, definisinya adalah sebuah tatanan kehidupan baru dipicu oleh COVID-19, memungkinkan manusia tetap hidup sehat, menjalankan fungsi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kemudian menjadi produktif, sehingga menciptakan kehidupan yang mulia dan sejahtera. Ini definisi yang diberikan Ibu Agustin, salah seorang dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UI gitu ya, tentang konsep new normal gitu. Lanjut, Mas. Nah, maka kalau bicara new normal atau realita baru dalam pendidikan, pertama jumlah kasusnya harus turun. Maka untuk zona hijau ya tentu tidak ada kasus gitu ya. Dan untuk zona merah tentu dipastikan kasus ini turun dan betul-betul aman baru bisa dibuka sekolah secara tatap muka. Gitu. Rekomendasi dari gugus tugas secara nasional yang mungkin di 2021 mungkin ya beberapa daerah merah akan menjadi zona hijau gitu misalnya, atau sudah bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka gitu. Nah, yang kedua tentu untuk daerah hijau, zona hijau tetap melaksanakan protokol kesehatan kalau sekolah dibuka gitu ya. Misalnya tetap pakai masker, menjaga jarak aman, cuci tangan pakai sabun, kemudian ada aktivitas olahraga gitu ya, istirahat yang cukup dan tidak panik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga dipastikan kesiapan satuan pendidikan tadi yang saya sampaikan soal bagaimana dukungan lingkungan, bagaimana makanan anak di sekolah nanti yang untuk daerah hijau, kemudian bagaimana kualitas udaranya dan termasuk kamar mandi dan sanitasi sekolah. Kemudian bagaimana sarana cuci tangan
pakai sabunnya dan termasuk hand sanitizer gitu. Nah, walaupun daerah hijau, tentu edukasi terkait COVID-19 terus disosialisasikan, kemudian ada tempat berkonsultasi gitu. Andai ada kasus gitu, itu dipastikan rujukannya kemana. Apakah rujukannya itu dalam bentuk layanan fasilitas kesehatan puskesmas atau RSUD dan seterusnya. Ini harus ada nomor kontaknya, kemudian kalau misalnya sekolah itu berada di daerah pedalaman, bagaimana melakukan evakuasi dan seterusnya. Dan ini harus dipastikan informasi-informasi terkait itu. Nah, kemudian sistem pendidikan tentu berubah ya, terkait jam sekolah gitu ya. Kemudian harus ada kesepakatan dengan orang tua. Kalaupun itu daerah zona hijau, dia tentu harus ada komitmen tertulis antara orang tua dengan guru. Kemudian desain meja belajarnya tetap diatur gitu, 1,5 meter gitu ya. Kemudian menjaga jarak rombongan kelas dengan yang lain. Kemudian kalau siswanya sakit, dan bagaimana bentuk pengawasannya. Nah, kemudian ini uji cobanya selama 2 bulan untuk zona hijau, dan 2 bulan ini dievaluasi secara ketat, dan nanti di bulan September baru masuk yang disebut dengan new normal. Jadi Juli, Agustus uji cobanya dengan katakanlah kalau kita lihat pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Kemendikbud itu 40% siswa datang di bulan Juli, kemudian nanti ada 60% nanti di bulan September baru 100%. Jadi zona hijau pun itu tidak dibuka 100% atau siswa datang semuanya. Nah, teman-teman yang saya hormati, lanjut Mas, mungkin sedikit lagi nanti kita diskusi. Lebih banyak saya juga mendengarkan. Nah, ini beberapa kebijakan pendidikan di beberapa negara di masa pandemi COVID-19. Prancis misalnya, di bulan Mei buka sekolah langsung ada 70 kasus di sekolah. Kemudian Finlandia juga buka sekolah di bulan Mei, ditemukan 2 kasus, dan guru dan anak langsung dilakukan karantina. Korea Selatan juga misalnya ketika sekolah dibuka itu terjadi lonjakan kasus dan langsung sekolahnya ditutup kembali. UK atau Inggris ini menarik. Bulan Mei dibuka, kemudian awal Juni dengan protokol kesehatan itu dengan pengurangan jam sekolah gitu ya. Hanya 40% orang tua siswa mengirimkan anak ke sekolah gitu. Karena orang tua beranggapan belum aman dan nyaman anak-anaknya berada di sekolah gitu. Dan uniknya di Inggris di sana tidak pakai masker gitu, karena mungkin kultur kali ya. Ada teman saya di sana ketika saya melakukan Zoom, dia menyatakan di jalan-jalan itu sangat jarang orang pakai masker gitu. Dan apalagi hand sanitizer atau rapid test itu sesuatu yang sulit dilakukan di UK. Nah, anak-anak pakai baju sekolah ganti setiap hari dan bahkan dibolehkan bawa baju untuk diganti di sekolah. Dan tentu kalau kita di Jakarta ada seragam SD misalnya merah putih, SMP, SMA abu-abu putih, karena bergantian setiap hari ya mungkin kalau di UK itu pada akhirnya dibolehkan memakai baju biasa gitu dengan tetap sopan dan sesuai dengan kultur sana. Nah, Malaysia 24 Juni besok ya itu akan membuka sekolah di tingkat SLTA. Dan kita tahu Malaysia sudah 3 bulan melakukan lockdown. Dan sekarang mereka sedang menyiapkan SOP yang terkait pembukaan sekolah tatap muka di Malaysia. Nah, sementara Indonesia ada 2 kebijakan terkait buka sekolah. Pertama untuk zona hijau ada sekitar 6%, 85 kabupaten kota. Kebijakannya adalah tetap memakai protokol kesehatan. Tadi soal cuci pakai tangan, pakai sabun, masker dan seterusnya. Kemudian nanti harus ada izin dari Pemdanya gitu atau Kementerian Agama kalau dia di bawah Kemenak. Kemudian dipastikan ada kesiapan sekolah
infrastruktur sekolahnya gitu ya, seperti syarat-syarat yang disebutkan dalam protokol kesehatan. Gitu. Nah, kemudian yang akan dibuka bulan Juli itu SMA dan setingkatnya, kemudian MTS dan setingkatnya, dan uji cobanya selama 2 bulan, dan sampai September nanti akan baru memasuki new normal. Nah, untuk zona merah termasuk Jakarta tetap belajar daring atau belajar dari rumah sampai tentu datanya turun dan ada evaluasi dari ahli epidemiologi yang menyatakan satu saat ya sekolah itu sudah bisa dibuka. Jumlahnya di seluruh Indonesia ada 429 kabupaten kota atau 95% daerah zona merah. Sementara di zona hijau itu ada 6%. Lanjut, Mas. Next. Ya, ini mungkin syarat-syarat yang harus disiapkan sebelum menuju pembukaan sekolah tatap muka di bulan Juli. Mungkin ini bisa dibaca. Next, terakhir, Mas. Ya, tentu new normal harus bicara soal perlindungan siswa. Gitu ya. Pertama, tentu prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi prinsip utama, termasuk juga dalam sekolah yang akan dibuka di bulan Juli di area hijau. Gitu ya. Kemudian terkait red zone, ya tentu tetap memperhatikan prinsip ini, makanya dia tidak dibuka tatap muka, tetap belajar jarak jauh dari rumah atau PJJ. Nah, yang kedua tentu dipastikan anak-anak bisa memahami konsep ini, jangan sampai misalnya teman-teman di Jakarta karena sudah ada new normal, dalam bayangan teman-teman yang dipahami itu ya pandeminya sudah berakhir gitu. Nah, ini jangan sampai konsep ini hilang gitu. Bahwa pandemi ini belum berakhir. Kasus-kasus masih tinggi termasuk kasus anak masih naik gitu ya. Dan ini harus menjadi kewaspadaan kita dan termasuk pemerintah. Nah, pemerintah tentu diharapkan terkait tatap muka terbatas di daerah hijau itu harus dipastikan dukungan semua pihak sehingga nanti di September yang katakanlah new normal itu memang betul-betul bisa diterapkan gitu. Jadi Juli dan Agustus itu masa transisi, nanti di September baru diterapkan new normal. Nah, terakhir tentu anak atau siswa tetap diajak sebagai agen perubahan karena sekali lagi bicara hak anak, dia memiliki hak untuk melindungi dirinya. Tentu kita berharap dia harus berfungsi sebagai pelopor dan pelapor dalam menghadapi situasi sulit, sehingga anak ini bisa bangkit dengan situasi-situasi sulit ini dan bisa menghadapi situasi new normal ini betul-betul situasi bangkit kembali dalam menghadapi situasi-situasi yang katakanlah sangat sulit ini gitu. Mungkin itu Mas Drio pengantar diskusi saya dan saya kembalikan gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Jasa Patra yang telah memberikan materinya. Selanjutnya mungkin sebelum kita diskusi, kita persilakan terlebih dahulu kepada Ketua dari IPNU Jakarta Selatan, rekan Diah Aulia Haq. Mungkin kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Kak Diah Aulia Haq, boleh? Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih kepada teman-teman UPM Jakarta Selatan yang telah mengundang saya dan teman-teman dari BPNU Jakarta Selatan juga. Sebenarnya bingung juga terkait new normal untuk pendidikan. Ini banyak dilemanya. Satu, untuk teman-teman pelajar itu pengen banget masuk sekolah dan ketemu teman-temannya. Kedua, kalau misalnya masuk, itu mungkin di beberapa negara pun udah menerapkan new normal untuk pendidikan. Nah, itu malah menjadi lonjakan terbesar. Nah, sebenarnya harus ada kebijakan yang mengikat, yang keras dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan terkait new normal untuk
di bidang pendidikan. Karena gini, kalau misalnya diadakan new normal untuk pendidikan, satu gimana tata cara protokolnya. Kalau misalnya protokolnya kapasitas kelas setengah dari kapasitas yang ada, itu nanti yang setengah yang nggak bisa masuk itu mau dikemanain. Satu. Kedua, kita juga kan berfokus di beberapa pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang di Jakarta Selatan itu kita sering sharing itu bagaimana tentang new normal di pondok pesantren. Karena gini, itu kemarin beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama mengeluarkan surat terkait new normal untuk di pondok pesantren lah, protokol kesehatan. Nah, di situ kan untuk santri atau pelajar yang datang ke pondok pesantren itu harus tes rapid test. Dan itu kita juga bingung, itu untuk menyediakan rapid test itu siapa? Itu dari Kementerian Agama kah? Ataupun dari pondok pesantren? Karena nggak banyak di pondok pesantren Jakarta Selatan itu yang besar-besar. Banyak juga yang pondok pesantren yang kecil-kecil. Nah itu kan sekali rapid test itu 200.000 paling murah. Itu yang kita bingungkan, harus ada ketegasan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Karena gini, kalau misalnya mau new normal, untuk saat ini sebaiknya jangan dulu, walaupun di zona hijau. Karena itu, apa ya, kalau saya berpikir akan ada kecemburuan sosial. Di mana ada yang belajar dari rumah, ada yang belajar langsung. Karena itu mungkin malah jadi bikin ada polemik yang lain. Karena kecemburuan sosial itu dari anak-anak kan banyak faktornya. Nah, kalau misalnya saran dari saya Ibnu sendiri, lebih baik kita tahan dulu untuk new normal di bidang pendidikan. Mungkin kalau misalnya biaya pendidikan untuk daring itu mahal, kan mungkin kebijakan sekolah-sekolah itu banyak yang mengurangi SPP. Mengurangi SPP dan apa ya, bisa mungkin lewat, kalau belajar bisa lewat via WhatsApp, kayak misalnya kita bikin ada diskusi gitu kan. Jadi bisa lewat WhatsApp, mungkin emang nggak efektif, tapi kita mengurangi dampak yang lebih besar. Karena gini, kalau misalnya kita memaksakan yang zona hijau, mungkin tadi Bapak Jasra mengatakan hijau itu asalkan tidak boleh ada dari wilayah lain masuk. Nah, kita sendiri bisa dilihat misalnya dari Tangsel masuk ke Jakarta tuh banyak, dan itu tidak ada sekat-sekatan, nggak ada apa ya, checkpoint yang ketat, karena itu cuman apa ya, formalitas di media karena polisi mencek-cek gitu kan, dan itu menurut saya kurang efektif. Mendingan kita samaratakan untuk pendidikan itu jangan ada new normal dulu, karena itu selain dari kesusahan buat pihak sekolah atau pihak pondok pesantrennya, itu juga bakal bikin kesusahan buat pelajarnya, teman-teman pelajar. Karena pasti itu bakal ribet buat protokol, belum karantinanya. Kalau misalnya di pondok pesantren, belum di sekolah harus bagaimana. Karena kan bukan hanya di sekolah saja, mereka berinteraksi di luar sekolah. Belum mereka jajan, belum mereka jalan ke tempat sekolah. Karena itu kita nggak tahu bagaimana orang itu terkena COVID-19, bagaimana pergaulan mereka gitu kan. Jadi pandangan dari saya itu sebaiknya sih new normal untuk bidang pendidikan itu ditahan sampai mungkin, karena saya kemarin habis lihat dibuka Januari 2021 kalau nggak salah, yang pertemuan Kementerian Agama protokol kesehatan COVID-19 Kementerian Pendidikan itu ada keputusan kalau nggak salah, nggak tahu sih, saya belum baca lagi, di bulan Januari 2021. Dan saya sih lebih setuju kayak gitu, mendingan kita tahan dulu daripada merepotkan segala bidang gitu. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Hikmawan Diaul Haq yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Rekanita Dina selaku Wakil Ketua IPNU Jakarta Selatan. Kepadanya saya persilakan. Kak Dina Andriani, boleh? Gimana sih? Hah? Ada? Mana yang nggak ini? Gimana? Mau langsung keluar aja? Kak Dina, boleh? Kak Dina Andriani, selaku Wakil Ketua dari IPNU Jakarta Selatan. Oke, mungkin karena kita belum terhubung ya, kita skip dulu aja langsung ke Hikmawan Fatih Syuhada selaku Ketua Umum PDIPM Jakarta Selatan. Kepadanya saya persilakan. Baik, teman-teman. Ya, suara aman ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berdiskusi bersama terkait tepatkah new normal diterapkan di dunia pendidikan khususnya bagi siswa. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Jasra Putra yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya tadi terkait banyak hal ya tentang kebijakan-kebijakan KPAI maupun pemerintah maupun dibandingkan dengan data negara-negara lain terkait COVID-19. Kemudian terima kasih pada Ketua IPNU, Ketua Adi yang telah tadi juga memaparkan luar biasa pendapatnya. Dan mungkin dari teman-teman IPPNU yang hari ini diwakili oleh Kak Dina, ya, Kak Dina Andriani, Wakil Ketua 1 IPPNU yang kebetulan Ketua Silvi sedang berhalangan hadir. Alhamdulillah, kalau untuk istilah new normal berarti istilah kenormalan baru. Mungkin beberapa siswa sulit menerjemahkan new normal itu apa sih, gitu. Yaitu adalah kenormalan baru di mana siswa-siswi yang berada di zona hijau menurut kemarin yang saya tonton ya, kebijakan bersama antara Kemendikbud, Kemenak dan Kementerian PMK yang kemarin saya tonton bahwa di zona hijau itu sudah diperbolehkan dibuka dengan protokoler yang ketat, dengan perizinan yang ketat terhadap sekolah kepada instansi pemerintahan tersebut, gitu kan. Nah, namun yang menjadi problem adalah kita tidak tahu seberapa besar potensial penyebaran COVID itu sendiri di wilayah masing-masing kecamatan. Contoh saja gini, kemarin baru saja di Kebayoran Lama, di Pasar Kebayoran Lama itu diadakan rapid test. Dan ternyata diketahui ada 17 penjual, kurang lebih ya, saya lupa datanya berapa. Kurang lebih ada 17 penjual yang ternyata dinyatakan positif. Nah, artinya kita nggak tahu seberapa besar potensial mereka akan terkena setelah mereka dimasukkan. Benar kata Ketua Adi tadi, bisa jadi ketemu sama tukang jajan di jalanan, malah itu mempunyai potensi terkena virus COVID ini sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya dilematisnya adalah di satu sisi siswa-siswa ini udah nggak sabar gitu, udah nggak sabar untuk sekolah karena bete juga di rumah gitu kan, ketemu orang tua, dan belum lagi beberapa siswa-siswi yang kami temukan memang tidak semuanya mempunyai hubungan harmoni dengan keluarga gitu. Jadi kadang mereka pulang ke rumah ya udah bete gitu kan, ketemu orang tua segala macam yang malah mereka sama orang tuanya sendiri nggak harmonis gitu loh. Jadi kayak ya udah makin terkekang aja dia gitu di dalam sangkar burung gitu. Kayak makin gak nyaman, gak rileks gitu. Di satu sisi seperti itu yang kami temukan. Di satu sisi ya memang kondisional COVID masih merajalela gitu loh. Banyak siswa-siswi juga yang masih mau untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Apalagi anak-anak yang hari ini kelas 3 SMP masuk SMA.
Anak-anak yang kelas 6 SD masuk 1 SMP. Anak-anak yang di SMA masuk ke dunia perkuliahan. Ini memang benar-benar luar biasa. Mereka belum pernah ketemu, tapi harus bersatu dalam grup WhatsApp, terus harus berinteraksi di grup WhatsApp tersebut, ya kan? Itu nggak kebayang oleh kita gitu. Apakah bakalan klik, apa bakalan ramai, apakah bakalan interaksi terjalan dengan baik atau tidak gitu kan. Belum lagi kita bicara ke depan, agenda pertama sekolah pasti adalah pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kemarin Kementerian Pendidikan pun juga sudah menegaskan bahwa PLS kalau bisa ditunda dahulu gitu kan, sampai bulan kalau nggak salah bulan September lah. Itu untuk ketika new normal ya, gitu, ditunda dahulu. Nah, pada intinya kami dari PM Jakarta Selatan sebenarnya bersepakat sama gitu bahwa kalau bisa memang new normal ini ditunda dulu, kecuali memang benar-benar ada suatu hal yang meyakini bahwa oh ya bakal tersebar gitu. Tapi kan sampai sekarang, sampai detik ini saja kita belum bisa meyakini hal itu gitu. Kayak tadi yang saya sebutkan contoh kasus, tahu-tahu di rapid test di Pasar Bayoran membludak, ternyata lebih dari belasan pedagang ternyata positif. Nah, kita pun nggak tahu, beberapa pelajar kita mungkin yang juga menemani orang tuanya belanja ke pasar atau kemana, mungkin itu potensial merujuk kepada COVID. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa memang ditunda dulu new normal, apalagi khusus di Jakarta Selatan, kita tunda dulu istilah normal, biarkan mereka belajar daring. Ya mungkin itu adalah salah satu ininya. Mungkin PR-nya bagi para OKP seperti kita ini harus merancang gitu kan. Buat IPNU, IPPNU, buat kami di IPM mesti merancang kira-kira bagaimana supaya proses kaderisasi ini tetap berjalan. Kalau dari segi organisasi kan, organisasi pelajar, bagaimana tetap bisa menjaring teman-teman pelajar di bawah, dan bagaimana tetap bisa mewadahi teman-teman pelajar di bawah gitu. Terus kemudian ya, jadi itu yang pertama, kalau bisa ditunda kita tunda dulu, karena memang dari sisi manapun kita belum bisa meyakini bahwa corona ini memang udah benar-benar sudah melandai lah gitu. Bahkan tadi grafik yang ditunjukkan oleh dari website resmi COVID pun juga belum menunjukkan pelandaian dari sisi itu. Mungkin itu dulu. Ada lagi nggak ya? Dari kami mungkin itu dulu lah. Jadi intinya kami merekomendasikan kalau memang bisa ditunda dulu. Karena tadi khusus di Jakarta ya. Kalau di luar daerah Jakarta mungkin saya kurang tahu seperti apa kondisionalnya, apalagi di daerah-daerah lain gitu ya. Khusus Jakarta, wabil khususnya lagi di Jakarta Selatan, kalau memang bisa di pembelajaran via daring. Namun saya setuju tadi saran dari Pak Jasra bahwa kalau bisa sekolah-sekolah itu memang memberikan satu kompensasi biaya, pengurangan, atau mungkin bantuan secara kuota supaya anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran daring. Dan tentu peran orang tua sangat amat diperlukan di masa seperti ini untuk mensupport. Dan kita pun juga sebagai OKP juga tentu diharapkan kalau bisa ya mungkin melalui diskusi-diskusi kayak gini kita bisa edukasi, atau mungkin teman-teman yang punya kemampuan untuk membuat editing video atau gambar bisa membuat hal-hal seperti itu supaya bisa menghibur di tengah COVID-19 ini. Mungkin itu sementara. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Imawan Fatiswade yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya karena rekan Nita Dina Andriani, udah bisa ya Kak Adi? Baik, selanjutnya saya persilakan kepada rekan Nita Dina Andriani untuk menyampaikan pendapatnya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Mario Santosa. Salam hormat saya kepada Pak Jasra dari KPAI, Ketua
dari PD IPM Jakarta Selatan dan juga Ketua Diaul Haq dari rekan Diaul Haq dari IPNU Jakarta Selatan. Suara aman nggak ya? Tes. Aman, masuk. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, normal ini kembalikan terlebih dahulu sih anak menyikapi ke sekolah untuk bertemu dengan teman, mungkin ya, tadi apa yang Ketua Fatih jelaskan bahwa ketidaknyamanan di rumah, pun memang tidak adanya media untuk belajar di rumah ketika harus belajar mengenai pembelajaran misalnya pendidikan agama Islam atau pembelajaran yang lainnya, dia tidak mempunyai media ya, seperti yang guru terangkan di sekolah, seperti itu. Dan juga mungkin di new normal ini ketika diterapkan atau tidak diterapkan, kembali lagi kepada psikologi anaknya ya. New normal ini memang mengganggu memberikan dampak di psikologi anak dan juga kesehatan mentalnya. Kesehatan mental. Karena seperti sekarang yang sudah menerapkan new normal, mungkin anak dari pondok pesantren yang sudah berjalan itu seperti di Jawa Timur, dan angka juga itu semakin puncak, dan Indonesia belum mengalami puncak dari corona ini. Yang sedang kita alami itu kenaikan terus, belum angka corona itu belum turun. Nah, mungkin pendapat saya mengenai new normal ini untuk dimaksimalkan kembali ke sekolah untuk memberikan jalan media pembelajaran tersebut kepada anak-anak yang memang membutuhkan pembelajaran jarak jauh, karena di Jakarta Selatan ataupun di Jakarta sendiri angka terus bertambah sepanjang harinya. Mungkin itu saja dari saya karena ini mendadak ya dari Ketua Silvi, mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dina yang telah memberikan pendapatnya. Selanjutnya akan saya buka sesi diskusi untuk kawan-kawan yang ingin bertanya. Saya persilakan. Namun sebelum itu, ini ada yang satu menitip pesan, ini pertanyaan dari Kak LA Ibnu Kebayoran Baru. Pertanyaannya itu kontribusi dari IPNU dan IPM untuk belajar efektif dari jauh. Karena salah satu faktor belajar daring itu adalah kejenuhan siswa dan pemahaman siswa yang tidak masuk ke otak. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Ketua IPNU dan Ketua IPM ya. Jadi bagaimana sih kontribusi dari IPNU dan IPM dalam pembelajaran daring ini? Mungkin bisa pertama untuk dari Ibnawan Fatih Syuhada, kepadanya saya persilakan. Ya, jadi kontribusi pembelajaran daring yang selama ini kita lakukan adalah pertama memotivasi anak-anak untuk senantiasa bersemangat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah kami lakukan koordinasi dengan ayahanda di Muhammadiyah, karena kan kita juga secara organisasi IPM juga tidak bisa langsung masuk juntrungan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Jadi kita masuk melalui ayahanda Muhammadiyah ketika memang ada keluh kesah dari anak-anak, oh gini pembelajarannya membosankan atau pelajarannya bukan membosankan. Kalau membosankan mungkin relatif lah. Tapi kalau misalkan, mungkin dia kesulitan secara kuota atau secara apa, biasanya kita laporkan nih ayahanda, kita temukan bahwa ada siswa begini, baru ditindak oleh ayah. Mungkin itu yang selama ini kita lakukan ya, dan kita juga bekerja sama dengan ayahanda di Muhammadiyah untuk membantu guru-guru supaya juga bisa mensupport pembelajaran, karena
kita mau bicara tentang ya ditekankan semua kepada guru, tapi guru juga mungkin secara fasilitas kurang atau apa, mungkin itu juga bisa ditekankan. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Selanjutnya boleh kepada Kak Dia Aulhak untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Sebenarnya begini, kalau misalnya pembelajaran teman-teman itu jenuh, teman-teman pelajar itu jenuh, sebenarnya bisa dikreasikan sendiri dengan teman-teman. Karena pembelajaran di sekolah itu mungkin sama aja dengan teman-teman yang ada beberapa orang lah yang belajar homeschooling. Ada kan ya homeschooling? Nah itu gimana caranya teman-teman itu mengeksplor. Karena gini, mungkin belajar di rumah itu lebih singkat daripada belajar di sekolah. Belajar di sekolah itu kan dari pagi sampai dengan jam 3 sore, kalau saya tahu ya. Jam 3 sore untuk SMA, dan SMP mungkin dari jam sampai jam 2 atau jam 1. Mungkin dari teman-teman itu bisa mencari referensi sendiri. Karena kan gini, teman-teman itu memegang gadget dengan semua yang ada di Google, ilmu pengetahuannya. Mereka bisa mengkreasikan soft skill mereka. Misalnya gini, misalnya ada pelajaran apa ya, seni budaya mungkin gitu ya. Contohnya seni budaya. Mungkin mereka ada tugas di seni budaya dan mereka kan harus mencari referensi untuk mengerjakan tugas itu. Jadi kan kalau misalnya di sekolahan, mereka itu ngelihatnya cuma satu ruangan. Sedangkan kalaupun di rumah, mereka bisa mengeksplor keluar rumah misalnya, dengan mungkin di luar rumah, ke depan rumah aja mereka itu bisa mencari inspirasi. Jadi sebenarnya tidak apa ya, jangan disalahkan ke teman-teman juga dan jangan disalahkan ke guru-gurunya juga. Karena gini, kita juga informasi untuk pendidikan udah lebih gampang daripada zaman dulu. Zaman dulu itu mungkin mereka harus pakai buku, nyari gitu kan. Kalau sekarang udah ada buku, ada e-book, ataupun informasi-informasi yang lain lebih gampang. Harusnya dari teman-teman pelajar itu bisa mengeksplor dan bisa mencari tahu sendiri. Gitu. Jadi kita juga nggak menitik beratkan, kita juga mau teman-teman itu semua berkreasi dengan sesuka hati mereka. Karena kalau misalnya teman-teman itu ada yang tidak suka dengan matematika, atau tidak suka dengan fisika, kimia, atau yang lain, atau akuntansi, itu mereka pasti jenuh dan mereka tuh bisa istirahat sejenak untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Karena gitu. Dan soal kuota atau yang lain, itu pun bisa dengan akses yang lain. Karena kan mungkin teman-teman itu nggak mungkin nggak punya WhatsApp, nggak mungkin nggak punya gadget. Saya yakin 90% teman-teman pelajar itu punya gadget. Dan itu bisa dimaksimalkan dengan, dan tentang kolaborasi antara guru dengan siswanya. Jadi sebenarnya kita harus ada kreasi-kreasi yang lain sih. Jangan menitik beratkan dengan harus belajar dengan kayak sekolah lewat Zoom, enggak. Jadi bisa dengan WhatsApp yang tadi saya bilang. Dengan WhatsApp atau dengan ya sharing-sharing chatting-chattingan aja ke teman-teman. Misalnya, ini kayak gimana caranya gitu kan. Mungkin emang bedanya jaraknya lebih jauh, nggak ketemu langsung begitu. Pandangan dari saya. Oke. Terima kasih kepada Kak Dia Aulhak. Mungkin ada jelas. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Jika kawan-kawan ada yang bertanya, silakan dinyalakan mic-nya. Kak Drio, Kemudian disampaikan pertanyaan. Terima kasih. Himawan Drio. Iya. Siapa dulu nih? Saya. Sebut Silakan namanya deh. dulu. Indah. Sebut namanya dulu. Indah Oke, dari. untuk Indah silakan dari PC Ibnu Jakarta Selatan. Pertanyaannya. Siapa nih, Kak? Indah PC Ibnu. Iya, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, menarik sekali.
diskusi kali ini. Saya ingin menyinggung sedikit yang sudah dipaparkan mengenai psikologi anak. Di sini yang saya juga sedang penelitian psikologi anak, terutama di daerah pedesaan seperti itu. Di sini problem yang saya temukan di kalangan anak pedesaan ini yaitu mengenai tentang kuota, sinyal, dan keterlambatan edukasi teknologi. Tentu ini membuat psikologi anak sangat menurun mengenai belajar. Jadi semangat belajar mereka itu seolah-olah menghilang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menangani kelambatan edukasi teknologi pada masyarakat pedesaan atau sekelompok orang yang termarginalkan seperti itu? Kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kak Indah, itu pertanyaannya untuk siapa ya diajukannya? Untuk saya meminta opini dari Bapak Jasra, kemudian seluruh pemateri. Mungkin ada pendapat yang berbeda-beda mengenai pertanyaan saya. Saya mohon jawaban. Terima kasih. Oke, mungkin kita tampung dulu ya untuk mempersingkat waktu juga. Ada siapa lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh? Saya, Mas. Saya, Kak. Oke. Nur, Habis ya? ini saya, Bang. Ya, Nur ya? Ya. Oke, silakan Nur. Tapi ini pertanyaannya agak banyak, agak dirangkap, nggak apa-apa ya? Halo? Oke, silakan Nur. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Pertama kepada Bapak Jasra selaku komisioner KPAI. Pertama, bagaimana cara memberikan penyuluhan kepada anak tentang pentingnya untuk diam di rumah agar terhindar dari virus tanpa intimidasi ya, untuk kalangan menengah ke bawah. Kan kalau seandainya untuk menengah ke atas, mungkin untuk diam di rumah, stay at home itu bukan perkara yang sulit, karena pun orang tuanya itu ikut mendukung. Bagaimana kalau seandainya situasinya orang tuanya ini, mereka ini pekerja harian, buruh harian, dan mereka itu mau nggak mau setiap hari harus keluar. Sedangkan kalau seandainya logikanya seperti ini, anak-anak diajak untuk diam di rumah agar tidak membawa virus ke rumahnya, untuk melindungi orang-orang tuanya yang usianya rentan, mungkin 40 tahun ke atas. Sedangkan situasi ini, orang tuanya ini yang justru malah mereka lalu pulang dengan kita tidak tahu kondisinya itu dia sudah terpapar virus atau tidak. Dan hal ini bisa membingungkan untuk anak-anak yang terkhusus untuk umur 14 tahun ke atas ya. Kalau seandainya 14 tahun ke bawah untuk umur TK atau SD, ya mungkin mereka tidak akan keberatan. Tapi kalau seandainya seperti SMP atau SMA yang mereka sudah bisa mengkritis atau mengkritisi, ini akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, balik lagi bagaimana cara untuk meyakinkan mereka untuk tetap diam di rumah tanpa adanya intimidasi. Karena tadi dalam presentasi Pak Jasra itu ada beberapa hak anak. Salah satunya itu adalah non-diskriminasi. Sedangkan kalau seandainya seperti itu, sosialisasi seperti apa yang lebih efektif. Terus yang kedua itu adalah untuk narasumber kita, untuk PDIPM Jakarta Selatan, Ketua Fatih Syuhada, dan IPPNU ya, maaf. Tentang pengertian apa itu pelajar merdeka. Sedangkan yang setahu saya ini mulai banyak diksi-diksi yang digunakan, mulai dari pelajar merdeka, terus New School Life atau segala macamnya. Nah, ini yang kita pakai itu yang mana? Panduan yang seperti apa? Lalu konsep untuk pelajar merdeka itu seperti apa sih? Konsep untuk New School Life seperti apa sih? Yang sekiranya ketua-ketua umum ini memandangnya itu seperti apa? Terus yang ketiga, terakhir untuk KPAI lagi, untuk Pak Jasra, apa langkah KPAI menanggapi persoalan psikologi anak ketika orang tuanya, mungkin ada beberapa kasus yang orang tuanya terpapar virus corona, sedangkan anaknya tidak. Dan psikologi luar biasa. Itu bagaimana menanggapinya? Terima kasih.
Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Siapa? Sebut namanya. Halo, ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menyebutkan namanya. Saya pengen menanggapi dari tadi sih jawaban yang tadi sudah ditanyakan. Yang sudah dijawab. Ditanya dulu aja, ini untuk pertanyaan dulu, nanti baru Oke. tanggapan. Iya, saya persilakan yang mau bertanya dulu. Ini sebenarnya pertanyaan masih bersangkutan paut sih sama yang tadi dan yang lainnya. Cuma kalau itu yang bertanya dulu aja deh. Oh gitu, oke, siap-siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Jika Ralat sedikit. Satu pertanyaan lagi, Ya, sebentar, boleh. maaf. Ya boleh deh. Tadi untuk Ketua IPPNU, maaf, tadi mengenai masalah guru tuh nggak boleh terus-terusan disalahin. Kita pelajar juga harus inovasi sendiri, harus kreativitas sendiri. Bagaimana kita tidak bisa menuntut kuota untuk belajar, sedangkan kita itu setiap bulannya selalu membayar SPP. Dan ini jadi kendala juga nih. Dalam situasi pandemi seperti ini, orang tua kita tidak banyak tabungan, atau mungkin yang pekerja harian tidak punya tabungan, tapi mereka harus membayar terus SPP. Sedangkan kalau seandainya kita menuntut kuota, apakah itu salah? Menurut saya sih itu agak relevan ya. Kalau seandainya kita nuntut, karena kita sudah bayar SPP. Dan kalau seandainya kita bayar SPP untuk pembelajaran seperti biasa, karena kita tetap muka, mereka kita bayar kan. Sekarang SPP tidak dikurangi atau mungkin dikurangi sedikit, tapi kita bayar. Lalu kontribusi untuk sekolah itu apa? Kalau seandainya tidak diberikan kuota, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, maka saya persilakan untuk tanggapan yang pertama mungkin dari Kak LA Ibnu Kebayoran Baru ya. Tadi ada sempat nanya dia sebelumnya dan mungkin ingin menanggapi. Saya persilakan. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, terima kasih kepada host dan para narasumber yang sangat luar biasa. Yang saya simpulkan tadi bahwasanya dari beberapa narasumber untuk menunda belajar mengajar di sekolah dengan new normal ya. Saya ada suatu pendapat bahwasanya bagaimana ketika new normal itu kita gabungkan dengan sistem daring. Artinya di sekolah itu tetap adanya pengajaran dengan kuota yang 50%, di mana 50%-nya itu tetap belajar tapi melalui online kayak gitu. Apakah konsep seperti ini bisa dilaksanakan atau tidak? Seperti itu kira-kira. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih kepada LA Ibnu Kebayoran Baru. Pertanyaannya menarik-menarik ya. Di sini ada yang pertama mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Indah terkait mengenai psikologi anak. Di sini mungkin boleh ditanggapi oleh para narasumber ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah mengenai kuota dan sinyal yang ada di desa. Itu kuotanya kan yang kita tahu internet jaringan di sana kan sangat lemah dan masih jauh lah dari kata standar gitu. Nah ini kan mempengaruhi psikologi anak. Nah menurut pendapat dari kawan-kawan narasumber, ini harus seperti apa ya? Mungkin boleh silakan pendapatnya. Pak, dari Komisioner KPAI terlebih dahulu mungkin Pak Jasra, kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih pernyataan dan termasuk kritik ya dari Mas Diauha, kemudian Mbak Dina, Mas Fatih, Mbak Indah bertanya dan Mas Nur gitu ya, terkait konsep new normal yang menurut saya ini kan perlu disosialisasikan secara baik. Jangan sampai new normal itu diartikan bebas virus gitu. Karena sekali lagi datanya terus menaik, termasuk juga anak yang tadinya tidak berisiko sekarang sudah berisiko. Karena di awal pemerintah melihat data anak ini sangat kecil dan bahkan beberapa kebijakan terkait anak di COVID-19 ini kan baru belakangan ini ketika katakanlah
KPAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, gitu, menyuarakan soal pentingnya memperhatikan anak yang juga bagian dari kebijakan negara. Nah, lalu yang kedua, tentu terkait kebijakan implementatif berada di pemerintah. Komisi Pelindungan Anak Indonesia tugasnya adalah melakukan pengawasan, memberikan masukan kebijakan, termasuk juga melakukan kajian-kajian, dan termasuk diskusi daring ini adalah bagian dari informasi yang penting bagi kita di Komisi Pelindungan Anak Indonesia, mendengarkan suara pelajar soal katakanlah konsep new normal yang harus hati-hati dan jangan sampai sembrono dalam kebijakan itu. Nah, kalau kita lihat dalam tatanan pendidikan, kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah, sekolah tetap dibuka di bulan Juli di tahun ajaran baru besok, namun untuk tatap muka itu hanya daerah hijau gitu. Jumlahnya 85 kabupaten kota, dan itu tidak ada di Jawa. Jawa hanya kota Tegal saja yang daerah hijau. Sisanya itu berada misalnya di NTT, Papua, kemudian ada di Aceh, di kabupaten kota sebagian. Gitu ya. Tentu daerah hijau ini, saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Dialhaq. Jangan sampai hanya formalitas saja, checkpointnya. Gitu. Kita harus pastikan juga gitu. Orang-orang yang datang di daerah merah gitu ya, karena di provinsi itu ada sebagian daerah merah gitu ya. Misalnya Sumatera Barat gitu, Kota Padang itu daerah merah, tapi di Bukit Tinggi atau kabupaten lain itu kan daerah hijau. Tapi bagaimana kita memastikan orang Kota Padang itu tidak masuk ke daerah hijau itu gitu, sehingga membawa virus gitu. Nah, ini kan harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai tadinya daerah hijau taunya reaktif dan muncul kasus, dan bahkan ada kasus baru di klaster sekolah gitu. Dan ini tentu saya setuju gitu ya, bahwa di awal sebetulnya Komisi Pelindungan Anak Indonesia berharap sekolah ini kan dibuka di 2021 saja gitu. Karena catatan kita pertama kasus anak terus naik, kemudian obatnya belum ditemukan. Karena kalau obatnya sudah ditemukan, ya kita bisa melakukan pengobatan kalau misalnya ada kasus. Gitu ya. Tapi sampai hari ini kan belum ada obat dari virus ini. Gitu. Makanya ini kan menjadi kekhawatiran kita terkait pelindungan anak. Gitu. Dan tantangan kalaupun dilakukan pembelajaran jarak jauh itu tidak mudah juga, gitu, pembelajaran daring itu. Tadi Mbak Indah juga menyampaikan soal dampak psikis ya anak-anak yang katakanlah ingin pembelajaran daring tapi tidak punya kuota internet. Jangankan itu, kadangkala listrik pun tidak ada di daerah itu, terutama di daerah 3T ya, terpencil, terluar dan terdepan gitu. Kalau listriknya tidak ada, ya bagaimana cara menghidupkan jaringan gitu, internet atau laptop dan seterusnya. Gitu. Nah, dan ini tentu tantangan-tantangan ini negara harus hadir, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengupayakan sekuat tenaga seluruh sumber daya yang dia miliki untuk mengerahkan dan memastikan pembelajaran dari rumah atau jarak jauh ini kan bisa berjalan untuk semua anak tanpa terkecuali. Kita merekomendasikan seperti itu. Kita sampaikan kepada Presiden karena tugas Komisi Pelindungan Anak Indonesia itu memberikan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan kajian-kajian, data yang kita peroleh, problem-problem lapangan yang diadukan oleh baik anak maupun oleh keluarga terkait pembelajaran dari rumah. Dan kita berharap rekomendasi ini untuk bulan Juli ini kan tantangan-tantangan itu kan bisa terjawab. Tapi kalau kita lihat upaya-upaya itu memang satu sisi ada pesimisme kita untuk memenuhi katakanlah bagaimana akses internet ini bisa merata di seluruh Indonesia. Karena sekali lagi kalau kita lihat surveinya Asosiasi Pengguna Jasa Internet tahun 2017, pengguna internet terbesar itu kan berada di Pulau Jawa, hampir 50%. Sumatera itu sekitar 30 sampai 40%, sisanya Indonesia Timur. Nah, kemudian yang kedua, untuk anak, hampir 14 juta anak-anak di Indonesia itu sudah berada di internet sebetulnya. Walaupun 14 juta itu sebagian besar banyak di daerah Jawa. Gitu.
terutama pulau-pulau provinsi-provinsi besar, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan termasuk Jawa Barat. Nah, problem-problem itu tentu kita berharap bisa diselesaikan menjelang pembelajaran bulan Juli, baik daring maupun tatap muka untuk daerah zona hijau, sehingga semangat anak-anak kita untuk melanjutkan atau menempuh pendidikan ini kan tidak kendor gitu. Sehingga diharapkan situasi-situasi ini bisa memberikan upaya-upaya dukungan dari berbagai pihak. Memang idealnya pembelajaran daring itu kalau tidak COVID-19 ya mungkin tidak akan terjadi. Tapi karena COVID-19 akhirnya kita dipaksa dan terpaksa untuk melakukan pembelajaran daring. Walaupun ini adalah ke depan, walaupun di 2021 tatap muka pembelajaran dibuka gitu karena mungkin kasusnya turun, kemudian sudah ditemukan obatnya gitu ya. Tapi tetap pembelajaran daring ini adalah sebagai salah satu opsi pendidikan kita untuk ke depan gitu. Karena kita berharap pembelajaran daring ini tentu sesuatu yang dimana ada inovasi dan kreativitas yang cukup menarik bagi anak-anak untuk tetap berada di area dan arena teknologi itu. Dan karena ini adalah pilihan yang sangat sulit dengan dukungan yang terbatas, ya tentu kita berharap pemerintah dan pemerintah daerah tentu tidak boleh kalah dan apalagi abai terkait menyediakan dukungan-dukungan yang ada itu. Kita melihat misalnya kebijakan dana BOS, biaya operasional sekolah, itu sudah memungkinkan untuk membiayai kuota internet, kuota pulsa gitu ya. Kemudian tapi untuk membeli alat katakanlah gawai dan laptopnya saya melihat belum tersedia gitu untuk dana BOS. Tapi relaksasi dana BOS itu sudah mengcover terkait hambatan-hambatan pulsa yang terlalu mahal, apalagi via Zoom ini kan sangat mahal gitu ya. Tentu kita berharap platform-platform lain juga memberikan dukungan gitu ya untuk anak-anak kita tetap bisa belajar dari rumah dan belajar daring. Walaupun sekali lagi belajar daring ini adalah tentu tidak bisa menggantikan peran-peran guru. Tadi Mbak Dina dari Mbak siapa juga menyampaikan Mbak Dina ya bahwa media pembelajaran yang ada di rumah itu kan terbatas dan guru lah salah satu yang bisa menciptakan media-media pembelajaran itu. Bertemu langsung dan berinteraksi langsung dalam belajar tentu akan berbeda dengan media daring. Karena di media daring, perasaan itu kadang-kala tidak dapat. Tapi kalau bertemu langsung, ada bertatap muka langsung, tentu ada nilai-nilai kasih sayang yang diberikan guru dengan muridnya. Sehingga proses pendidikan itu bisa, katakanlah penanaman karakter gitu ya, membangun karakter, kemudian membangun nuansa-nuansa dialog itu kan bisa muncul dengan pertemuan langsung itu. Nah, sementara di daring itu kan tidak kita temukan, tapi hanya melalui media-media yang sangat terbatas. Dan oleh sebab itu tentu kita berharap tekanan psikis selama 3 bulan dan bosan di rumah dan seterusnya itu teman-teman dan termasuk anak-anak kita itu sudah mulai bisa bangkit gitu, return gitu ya, reborn gitu ya, untuk kembali pulih. Dengan catatan ya tentu harus ada dukungan. Karena sekali lagi traumanya anak itu kalau tidak ada dukungan tentu bisa jangka panjang dia. Tapi kalau dia ada dukungan misalnya keluarga terus memberikan semangat, kemudian guru juga memberikan semangat, kemudian masyarakat juga memberikan semangat, ya tentu pemulihannya akan lebih cepat gitu terkait situasi-situasi yang sangat berat dihadapi oleh anak-anak kita atau oleh teman-teman siswa. Dan dukungan dari teman-teman OKP itu tentu sangat penting karena kehadiran OKP dengan kreativitas yang dibangun saat ini tentu ditunggu oleh teman-teman pelajar, oleh teman-teman siswa,
sehingga kehadiran OKP juga menjadi katakanlah wadah yang bisa menampung aspirasi dan pendapatnya terkait kesulitan-kesulitan belajar, terkait keterbatasan-keterbatasan belajar, terkait katakanlah sudah mulai bosan dari rumah gitu ya, dan seterusnya. Nah, memang tadi pertanyaan Mas Nur juga disampaikan kepada saya gitu ya, bagaimana melakukan sosialisasi pada teman-teman pelajar usia 14, apalagi itu keluarga menengah ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat di awal pandemi di Februari sampai Maret itu hampir 40% pelajar kita itu atau remaja kita itu tetap berada di luar rumah, artinya beraktivitas di rumah gitu. Nah, di media sekitar bulan Mei ya itu karena pemberitaan COVID ini sangat luar biasa, dan akhirnya sebagian pelajar dan siswa kita itu sudah mulai beradaptasi dan sudah bisa di rumah. Namun di akhir Juni ini, apalagi dengan konsep new normal, nah anggapan itu virus itu sudah selesai, kemudian ada kebosanan yang sangat luar biasa dihadapi di rumah, ini tentu tantangan yang tidak gampang dan tidak mudah. Dan oleh sebab itu, saya tetap memesan dan menyampaikan kepada kita, termasuk teman-teman pelajar, untuk bisa menjaga dirinya, untuk bisa bagaimana budaya-budaya new normal ini kan bisa beradaptasi. Tentu ini tidak mudah ya, misalnya pakai masker, tetap mencuci tangan pakai sabun ketika memegang benda-benda lain gitu ya, atau keluar dari rumah gitu ya. Kemudian menjaga jarak itu. Nah, budaya-budaya ini tentu tidak mudah ya, apalagi teman-teman pelajar, ada teman-teman remaja yang katakan ketika ketemu dengan temannya ya bisa saja karena sudah lama nggak ketemu dia berpeluk-pelukan dan seterusnya. Dan tentu budaya-budaya ini terus kita latih dan kita sampaikan pada teman-teman. Saya seminggu yang lalu ketemu dengan Kemenkes juga menyampaikan kalau bisa video-video pendek atau poster-poster yang disampaikan soal protokol kesehatan ini kalau bisa informasi yang mudah dipahami oleh anak, informasi yang bisa diterapkan atau dipakai oleh anak itu, sehingga dia bisa menjaga dirinya. Kalau dia sudah terbiasa melaksanakan budaya protokol kesehatan, kita berharap virus ini kan bisa diputus mata rantai. Tapi tidak mudah. Keluarga yang bolak-balik ya dari rumah ke bekerja, bekerja keluar kemudian kembali ke rumah, ini juga bisa juga sebagai media atau carrier gitu dari virus ini. Dan sekali lagi keluarga juga memiliki peran penting untuk memutus mata rantai virus, sehingga dipastikan rumah juga aman. Andai pun keluarga dan pelajar ini terpaksa keluar rumah, ya tentu dipastikan ketika dia balik di rumah atau berinteraksi di luar rumah itu aman dan tidak membawa virus itu. Dan semua pihak harus bersama-sama untuk bekerja sama untuk memastikan perlindungan teman-teman siswa maupun anak-anak dimanapun kita berada. Gitu. Mungkin itu terakhir anak yang keluarganya terpapar virus, ya ini kasusnya cukup banyak. Dan kita sudah punya protokol kesehatan di B2, mungkin bisa di-download di covid19.go.id, ada B2 protokol kesehatannya terkait anak yang keluarganya terpapar virus. Gitu. Nah, kalau anak ini negatif, tentu tetap berada di rumah dan dipastikan ada yang mengasuh. Dan tentu orang tuanya, kalau dia anaknya usia besar, tentu bisa ditinggal di rumah dan bersama keluarganya. Dan kalau dia bayi, ya tentu tidak boleh kontak dengan ibunya gitu, walaupun itu menyusui gitu, karena ibunya katakanlah negatif positif gitu ya. Dan itu tetap dipisah, dan untuk pemenuhan hak lainnya, misalnya ASI-nya, kemudian kebutuhan lainnya di cover oleh keluarga besarnya. Nah,
Kemudian yang kedua, kalau keluarga besarnya tidak ada, tentu dipastikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak setempat, kemudian Dinas Sosial memastikan ada pendampingan pada anak ini, sehingga pengasuhannya tetap berlanjut gitu. Baik itu usia anak balita maupun usia anak yang sudah besar gitu ya. Yang kalau atau jika keluarga besarnya tidak ada. Gitu. Jadi protokol kesehatannya seperti itu. Dan ada juga keluarganya itu semuanya positif gitu ya, kena COVID-19 gitu. Misalnya di Depok, saya temukan ada satu kasus. Pada akhirnya semua keluarga ini dilakukan isolasi mandiri gitu. Karena keluarga ini rumahnya cukup representatif untuk bisa ada kamar anak dan kamar ibu yang bisa dipisah, itu bisa dilakukan perawatan di rumah, isolasi mandiri. Atau ada juga kasusnya di Bogor gitu misalnya, saya temukan itu semua keluarga itu dibawa ke rumah sakit sementara di Kemang gitu, Kabupaten Bogor. Kebetulan ada rumah sakit sementaranya di Kemang, itu milik Balai Kemendagri yang dijadikan rumah sakit sementara, sama halnya seperti rumah sakit Wisma Atlet kalau kita di Jakarta. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jawab terkait new normal dan kebijakan bagi siswa. Dan memang kalau kita lihat data kita dari survei 190.000 responden yang kita lakukan, ada 9.000 anak yang pengen dia kembali ke sekolah sebetulnya. 9.000 anak itu menyatakan pengen sekolah segera dibuka. Tapi sekali lagi ya dengan situasi zona merah ya kalau di sekolah itu dibuka kita khawatir lonjakan kasus akan terjadi sama halnya seperti negara-negara yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu Mas Rio. Apakah saya bisa pamit duluan karena saya harus ada aktivitas lain gitu Mas. Saya mohon maaf. Mas Fatih, teman-teman ILH, teman-teman yang lain, ya terima kasih. Saya pamit duluan. Foto bareng dulu Pak. Oh ya, silakan. Mumpung ada Bapak. Mas Andri? Ya, silakan. Silakan buka ininya. Boleh kameranya. Dibuka dulu ya kameranya ya. Kita akan foto bareng dulu. Ayo Mas Andri dipandu ya. Open mic ya dong. Yuk dibuka camnya dulu sebentar. Ini Amel, Paris. Ya, silakan diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya. Iya. Oke ya. Dah. Oke, 1, 2, cekrek. Lagi. Cekrek lagi. Iyanya lagi. 1, 2, 3. Sip, cekrek dah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Jasra yang telah memberikan pertanyaannya. Itu tadi juga sekaligus merangkum semua pertanyaan yang ditunjukkan oleh KPAI ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Empati dan Ketua Diah Aulia untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Wanur, yaitu mengenai pengertian konsep pelajar merdeka. Nah, itu menurut pandangan dari kawan-kawan seperti apa sih? Mungkin boleh kepada Ibu terlebih dahulu, saya persilakan. Langsung tiga-tiganya atau satu dulu? Tadi kayaknya nggak salah ada 3 ya yang ditujukan ke kita. Merdeka belajar, terus New normal. Oh ya. Ya, maaf sebelumnya 3 pertanyaan aja untuk mempersingkat waktu. Yang tadi pertama itu mengenai pengertian konsep belajar anak merdeka. Kemudian yang kedua itu konsep 50-50 mengenai new normal dan daring.
Kemudian satunya lagi tadi apa Dati? Oh ya, kemudian ada internet yang ada di desa. Itu jaringan internet yang ada di desa yang lambat, yang tidak sesuai standar dengan yang ada di kota. Oke, bisa kita mulai ya, silakan. Ini saya Ya, baik. Jadi yang pertama untuk tadi internet di desa ya, sebenarnya jangankan di desa gitu, jangankan di desa, di kota aja kaget, apalagi di desa yang notabene memang terpencil. Kalau dari kata bahasa Pak Jasa memang di luar di daerah 3T gitu. Jangankan di desa, di kota saja kaget gitu. Di Tangerang Selatan pun juga kaget, di Jakarta pun kaget gitu. Kebetulan saya juga ngajar di daerah Tangerang Selatan, pun selevel di Tangerang Selatan, UASnya itu masih mengambil soal di sekolah gitu. Terus setelah udah selesai dikumpulkan ke sekolah. Itu selevel kota Tangerang Selatan, kota. Gimana kita mau berbicara tentang desa. Nah, jadi singkat cerita yang saya bisa jawab adalah ya satu-satunya yang bisa kita lakukan selaku OKP mungkin mensupport ayahanda-ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang berada di Kominfo untuk memperluas jaringan internet gitu, memperluas jaringan listrik dan seterusnya gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya bisa saya jawab lah gitu. Kita dorong bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu kita di Kominfo untuk memperluas jaringan internetnya. Karena miris sekali banyak orang yang pakai internet harus naik-naik ke pohon dulu gitu kan ya, kalau di daerah pedesaan ada yang katanya sampai naik ke masjid segala macam gitu. Saya miris juga ngelihatnya dan ngedengernya gitu. Tapi ya kita berdoa bersama-sama, nggak ada yang mau kondisi kayak gini. Kita berdoa bersama-sama ini cepat selesai dan kita bisa kembali normal lagi gitu. Kemudian selanjutnya tadi terkait Merdeka Belajar. Jadi memang kalau di konsep yang kemarin saya sedikit baca-baca tentang Merdeka Belajar, itu adalah tentang kebebasan siswa untuk dapat mengeksplorasi diri terkait bahasanya minat bakat mereka, potensi mereka. Makanya UN itu diganti adalah ujian asesmen gitu. Asesmen terhadap siswa sehingga dapat memetakan dirinya. Nah, bagaimana dalam kondisi pandemi ini yang bisa kita lakukan adalah mendorong para guru-guru ya, terutama guru sekali lagi karena guru sekalian New Life School, siap. Nah, karena new life school, mungkin new normal kali ya, new normal di school ya. Ya gitu ya Mas Abil ya. Ya, new normal atau daring. Iya, yang new normal school itu jadi kalau tadi sebenarnya udah dijelaskan oleh Pak Jasra ya, Ibmawan Sabil, jadi terkait new normal di sekolah dalam proses pembelajaran daring adalah bagaimana guru mengeksplorasi, menceritakan tentang membuat dongeng, membuat sebuah virtual ataupun membuat sebuah video-video yang menarik tentang corona itu sendiri, atau mungkin bisa kita arahkan kepada siswa-siswi untuk membuat sesuatu yang memang karyanya mereka. Contoh misalkan ada anak yang berjago dalam hal menggambar. Kenapa tidak kita misalkan dalam pelajaran PPKN kita membuat arahan terkait ya coba gambarkan proses apa misalkan yang ada di dalam materi itu. Atau yang jago menulis kita arahkan ke menulis. Yang jago dalam hal lain kita arahkan ke hal lain. Jadi bagaimana kita mendesain, bukan kita sih, Bapak Ibu guru kita mendesain tentang pembelajaran tersebut supaya pembelajaran tersebut tidak jadi menjadi hal yang membosankan gitu. Anak-anak tetap bisa berkreasi dengan kreasinya. Jadi kalau yang bisa saya jawab kurang lebih bagaimana peran seorang guru mewadahi potensi-potensi mereka untuk mengembangkan itu selama masa pandemi ini. Kurang lebih itu yang bisa saya tanggapi. Terus untuk konsep 50-50, sebenarnya saya sempat diskusi juga sama beberapa teman-teman terkait konsep 50-50 ya tadi. 50% masuk, 50%. Nah ini sebenarnya masih tanda tanya, 50% masuk dan 50% enggak ini
gimana? Maksudnya 50% masuk itu 50% masuk pagi, sisanya siang. Kalau kayak gitu babak belur di guru. Ya kan, sama aja di gurunya gitu kan. Kesian di gurunya, menurunkan imunitas si guru, ya kan? Ketika imunitas si guru menurun, pulang ketemu mungkin supir angkot, ke tukang ojek atau apa ya kan, terkena papar virus yang harusnya imun dia kuat dan dia bisa mencegah daripada virus COVID, karena imunnya turun, kena, akhirnya menyebar ke siswa. Tapi kalau kita bicara 50-50 adalah, oke 50 masuk full, 50% masuk full, 50% lagi daring. Berarti si sekolah juga harus menyiapkan fasilitas dan sarana yang memadai untuk hal itu. Dan kayaknya nggak semua sekolah siap mewadahi fasilitas tersebut gitu. Jadi kalau hasil diskusi saya dengan beberapa teman-teman, konsep 50-50 itu adalah konsep yang nanggung gitu. Kecuali tadi kalau memang 50% masuk, oke, fasilitas sekolah memadai, berarti 50% masuk, 50% dirumahkan, maksudnya belajar dari rumah, oke, nggak masalah. Tapi kalau 50% pagi, 50% siang, saya kurang setuju gitu. Saya benar-benar kurang setuju karena itu akan membuat babak belur si guru. Ketika guru babak belur, ya murid lagi kena virusnya gitu. Tapi kalau untuk 50% masuk dan 50%-nya di rumah belajar via daring, selama fasilitas sekolah memadai, misalkan punya ya fasilitas untuk merekam si guru dalam menjelaskan gitu kan, ya nggak masalah. Tapi balik lagi ke tadi yang dijelaskan oleh beberapa narasumber bahwa COVID belum menunjukkan kelandaiannya. Gitu sih mungkin Mas Drio. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin bisa Kak Diah Aulahak untuk menanggapi yang 3 pertanyaan. Yang pertama mengenai psikologi anak yang ada di daerah mengenai jaringan internet. Kemudian yang kedua pengertian konsep pelajar anak merdeka. Dan yang ketiga konsep 50-50 mengenai new normal dan daring. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Mungkin yang 3 itu sudah cukup dibahas oleh Ketua KT. Tadi yang agak saya menuju ke saya itu masalah yang tadi saya bilang kreasi teman-teman. Kalau nggak salah gitu ya, Sabil ya? Gimana tadi? Sabil gimana? Boleh diperjelas itu mengenai konsep 50-50 yang new normal dan daring itu seperti apa? Oh, Sabil yang Sabil. Tentang keefektifan seperti ini Mas. Kurang lebih apa namanya tadi kan sempat disinggung juga masalah ya apa-apa jangan nyalain guru lah gitu kan. Kita juga harus sebagai pelajar juga harus inovatif atau enggak berkreasi walaupun di rumah aja. Jadi kita juga tidak boleh menuntut. Tapi balik lagi beberapa aspirasi dari teman-teman pelajar terkhusus yang ada di bawah naungan PCIPM Tebet Raya, beberapa teman-teman ranting ini mengeluhkan tentang contohnya ya tentang kuota segala macam terus metode pemberian dari guru, sedangkan uang SPP ini terus-terusan masuk nih sebagai tagihan. Lantas kalau seandainya teman-teman pelajar ini komplain terhadap guru, apakah itu salah? Apakah itu dianggap kurang inovasi ataupun inovatif gitu Mas? Kurang lebih gitu. Terima kasih. Oke, gini. Mungkin kalau yang saya tahu ya di sekolah-sekolah yang saya bisa tahu gitu kan, itu kebanyakan dipotong dan nggak bayar full ya. Mungkin kalau misalnya negeri kan nggak bayar kan. Sekolah negeri nggak bayar, mungkin swasta aja. Dan swasta beberapa sekolah swasta dan kebetulan saya juga ada sekolah swasta itu dipotong bisa lebih dari 60% dari yang biasanya bayar. Gini. Sebenarnya sekarang gini, yang jadi berpikiran kuota. Kuota itu kalau misalnya masuk nggak masuk, pemakaiannya sama nggak? 1. Pemakaiannya sama apa enggak? Kalau misalnya sama, berarti dia mempergunakan kuotanya dengan baik untuk belajar. Kalau misalnya enggak, berarti kebanyakan mereka untuk membuka IG, untuk apalah yang lainnya yang enggak penting buat pembelajaran. Karena gini, teman-teman juga harus tahu apa soal kewajiban mereka.
pertama belajar, bukan untuk buka-buka IG, buka-buka sosmed. Kalau misalnya teman-teman juga paham apa kewajiban mereka, gitu kan, dengan mencari buka internet, dengan membuka referensi e-book. Sekarang banyak kok e-book. Saya pun juga banyak sih baca di e-book. Karena gini, jangan juga menyalahkan guru juga. Saya juga nggak menyalahkan pelajar gitu kan. Karena gini, kita juga bisa berinovasi. Karena guru juga pun punya keluarga di rumah. Mereka juga menanggung keluarga. Apalagi sebelumnya juga guru yang punya anak yang juga belajar juga kan gitu. Karena kalau mengenai kuota itu tinggal pintar-pintar ya teman-teman. Ya teman-teman memanfaatkan kuota yang ada. Misalnya sebulan mereka habis 100.000. Sebulan biasa habis 100.000 yang dengan keadaan normal biasa. Dari situ mungkin mereka mengeluhkan dengan sebulan itu lebih dari 100.000, bisa 200.000 atau 300.000. Sekarang gini kan tadi saya bilang, teman-teman itu untuk belajar atau untuk main-main buka sosmed, gitu kan? Karena gini, semua orang punya kebutuhan yang lain-lain. Mungkin lagi gini, harus prihatin jangan tidak membuka sosmed, IG, kalian tahu IG mau nyedot kuota banyak, YouTube, mungkin kalau YouTube gurunya upload atau bikin video lewat situ pun nggak apa-apa lah. Nah, kalau misalnya yang buat nonton video-video yang nggak jelas, yang nggak ada faedahnya, atau nonton vlog-vlog di YouTube atau ngeliat IG selebgram, saya pikir mendingan nanti aja dulu lah. Itu untuk kuota lah. Karena dan untuk SPP pun sekolah juga mengambil kebijakan memotong, nggak bayar full. Karena egois juga kalau untuk bayar full. Gitu aja. Karena kita juga sama-sama lagi di posisi susah, jadi harus prihatin untuk teman-teman yang pelajar, juga harus prihatin dengan tidak membuka hal-hal yang tidak penting. Gitu. Itu aja. Yang lain udah cukup diwakilkan dengan Ketua Fatih. Oke, terima kasih ya kepada kawan-kawan, dan mungkin sudah jelas ya untuk tanya jawabnya. Ya, inilah akhir dari penghujung acara kita. Terima kasih kepada partisipasi kawan-kawan. Semoga seminar kali ini bisa memberikan manfaat, dan saya pribadi pun mengharapkan kepada kita selaku organisasi muda untuk dapat mengamalkan, dan apa yang sudah kita ketahui tadi dapat kawan-kawan implementasikan di sekolah maupun madrasah kawan-kawan. Demikian acara ini kami tutup. Sebelum itu marilah bersama-sama kita melafazkan doa penutup majelis ilmu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, demikian. Terima kasih kepada kawan-kawan. Saya akhiri. Nun wal qalami wal maisrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Thank you. Bye-bye. Terima kasih ya guys, terima kasih Ketua Adi, terima kasih teman-teman KPI.